Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imam wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Para sahabatku sekalian, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat Islam, nikmat iman, dan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya beliau di hari kiamat nanti. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, para bapak-bapak, sahabatku sekalian, dan ibu-ibu, kehidupan suami istri memang sangat didambakan oleh sepasang kekasih yang saling mencintai. Selain karena menyempurnakan separuh agama, menikah juga memang dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi keduanya. Namun dalam sebuah hubungan rumah tangga tidak jarang ada beberapa hal yang tidak menyenangkan bagi salah satunya. Karena salah satunya adalah suami yang menyalahgunakan posisinya dalam rumah tangga untuk selalu dimengerti oleh sang istri. Begitu juga sebaliknya. Memang suami posisi di dalam keluarga adalah pemimpin, adalah imam bagi keluarganya. Terkadang suami lupa bahwa beberapa perilakunya terhadap istri dapat memberikannya dosa. Tentu kita semua tidak ingin semua ini terjadi, dan salah satu yang terjadi ini adalah permasalahan. Untuk kali ini ya, mari kita bahas dosa tentang suami kepada istri yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan hadis dan rujukan para ulama, agar para suami dapat berperilaku sebagaimana mestinya kepada sang istri. Nah, dosa suami kepada istri yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus sangat dihindari ya. Yang pertama yaitu suami tidak mengajarkan ilmu agama dalam keluarga. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Waquduha an-nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang ghilat, yang syidat, yang keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surat At-Tahrim ayat 6. Nah, banyak suami yang mengira bahwa kewajiban terhadap istri hanya berkaitan dengan nafkah dan tempat tinggal. Nah, padahal di dalam Islam terdapat satu kewajiban lain yang tidak boleh lalai. Nah, ini kewajiban yang sangat-sangat wajib, yaitu suami harus mengajarkan ilmu agama kepada keluarganya, termasuk istrinya. Jadi dosa besar memang kalau suami tidak mengajarkan ilmu agama kepada keluarganya. Kewajiban itu adalah mendidik dan mengajarkan istri tentang agama. Suami bisa memberikan pemahaman dasar yang diperlukan dalam rumah tangga. Jika suami tidak mampu, suami wajib mencarikan seseorang yang bisa mengajarkan istrinya dan juga keluarganya. Dan apabila suami ini tidak mengajari dan mengupayakan hal tersebut, maka suami akan mendapatkan dosa. Nah, maka dari itu ya, para
bapak-bapak, para ibu-ibu, kalau bisa, kalau Anda mempunyai anak laki-laki, nah jangan diburu-buru dinikahkan. Nah sekarang kan banyak gitu pernikahan di usia dini ya, apabila mereka memang anak-anak ibu sudah saling mencintai ya, cocok satu sama lain, maka nikahlah mereka. Dan Bapak Ibu setuju begitu saja. Nah kalau bisa, kalau Anda mempunyai anak laki-laki, persiapkan bekalnya. Nah koreksilah anak ibu, apakah memang anak ibu ini sudah dewasa, sudah mampu untuk menjadi imam nantinya untuk keluarganya, mampu untuk menjadi pemimpin dalam keluarganya nanti ya. Apalagi kalau memang laki-laki ini, anak bapak ibu ini tidak ada bekal, hanya bekal apa? Kalau sekarang itu bekal cinta. Nah itu ya, banyak sekarang itu anak-anak menikah di usia dini bermodalkan cinta. Tapi kalau memang anak perempuan ya, anak perempuan tidak apa-apa, memang disunahkan untuk menikah terlebih dahulu. Karena apa? Karena sang perempuan ini nanti akan menjadi tanggung jawab seorang suami nanti ya, yang berkewajiban, yang kewajibannya lebih tinggi ini adalah seorang laki-laki. Nah maka dari itu Bapak Ibu, kalau mempunyai anak laki-laki, diusahakan dikoreksi dulu apakah anak laki-laki ini nanti mampu menjadi imam atau belum ya. Jangan bapak-bapak dan ibu-ibu ini sangat senang sekali kalau menikahkan anak laki-lakinya di usia dini. Aku ingin mempunyai cucu, aku ingin mempunyai cucu dadadadadat. Nah begitu ya, kasihan ini nanti anak laki-lakinya. Kalau sudah menikah itu kan menjadi imam nantinya untuk keluarganya. Nah dijelaskan juga dalam surat At-Toha ayat 132, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Yang artinya ya, wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah ya keluargamu, bis-salati wastabir 'alaiha, melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Allah tidak meminta rizki kepadamu, dan Allah lah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah bertakwa ya, memang seorang imam dalam keluarga itu harus mempunyai cukup di dalam ilmunya dalam bidang agama. Karena apa? Karena dia adalah imam yang memimpin nanti keluarganya ini ya, dalam mengerjakan suatu ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran ya. Kalau tidak mempunyai ilmu ya tidak bisa mengerjakan ya. Maka dari itu seorang laki-laki apalagi imam untuk keluarganya nanti, dia itu diwajibkan untuk mengajarkan ilmu agama kepada istrinya dan anak-anaknya. Maka dari itu ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mempunyai anak laki-laki, didiklah anak laki-laki ibu ini dari usia kecil. Memang ilmu agamanya ini harus ditekankan ya. Kasihan nanti kalau sudah mempunyai istri dan keluarga, agamanya kurang nanti. Kalau memang tidak bisa mendidik anak-anaknya nanti dalam ilmu agama, siapa yang akan mendoakannya nanti ya? Siapa yang akan mendoakan bapak ibu kalau tidak mempunyai anak soleh ya? Itu yang pertama. Yang pertama tadi apa? Dosa seorang suami adalah tidak mengerjakan, tidak mengajarkan ilmu agama kepada istrinya dan keluarganya. Dosa suami yang kedua lagi ya, itu adalah suami selingkuh dengan wanita lain atau berzina dengan wanita lain. Nah, para bapak-bapak, para suami ya, tidak bisa dipungkiri perselingkuhan menjadi kasus yang marak terjadi di masyarakat saat ini ya. Nah, bapak-bapak, para suami, dalam hukum Islam
selingkuh termasuk salah satu bentuk zina, sehingga sudah dipastikan orang yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan dosa besar ya. Nah, untuk para suami ya, jangan sampai Anda itu selingkuh dengan wanita lain. Nah ya, cintailah istri Anda ya, sayangilah istri Anda. Apakah engkau tidak ingat waktu cinta pertama kalian ya, waktu ingin menikah sudah berjanji untuk sehidup semati, mencintai dan menyayangi sehidup semati, saling melengkapi, hidup apa adanya, berjuang sama-sama. Tapi jangan sampai ya, Anda kalau sudah bosan dengan istri Anda langsung selingkuh dengan wanita lain ya. Para suami ya, bapak-bapak, kalau Anda memang sudah bosan dengan istri Anda, nah jangan sampai Anda selingkuh ya. Disabari dan bilang baik-baik dengan istri Anda. Bu, ibu, dandan yang cantik dong. Nah, begitu ya. Kalau memang sudah bosan dengan istri Anda ya Bapak ya. Ya, tetapi juga sebaliknya, terkadang memang istri juga yang bikin suaminya bosan ini ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ketika memang kebanyakan, jadi ini mohon maaf para ibu-ibu ya, kebanyakan kalau seorang istri, terutama ibu-ibu ini ya, kalau dinasehatin suaminya itu malah membantahnya. Nah, karena apa? Karena seorang perempuan itu ya terkenalnya kalau memang dikasih nasihat, kalau debat itu kan tidak mau kalah ya gitu ya. Terutama kalau suami sendiri ya, dinasehatin suaminya malah bantah. Contohnya itu kalau memang pada pagi hari itu ya, disuruh Bu, ibu bikinin bapak kopi dong. Nah, malah membentak suaminya. Bikin kopi? Kamu tidak lihat apa ibu sedang nyuci piring ini? Jangan dibentak begitu ya ibu ya. Nanti timbul di perasaan hati seorang suami ini ya, malah menjadi bosan. Kenapa ya ibu memarah-marah terus setiap hari ya? Nah, kalau memang pekerjaan seorang istri ini sedang banyak ya, berbicaralah baik-baik kepada suami Anda. Sabar ya Pak, nanti dibuatin kopi. Ini diselesain dulu cucian piringnya sudah numpuk. Nah, begitu, disabari ya. Kalian itu para suami istri sudah berjanji pada waktu mau menikah ya, sudah perjanjian, sudah ingin hidup semati, mencintai sampai mati. Nah, jangan sampai kalian bertengkar, apalagi selingkuh ya. Ini juga sebaliknya ya hukumnya ya. Suami selingkuh dengan wanita lain dosa besar, begitu juga dengan seorang istri yang selingkuh dengan laki-laki lain juga merupakan dosa besar ya. Jangan sampai ya. Memang rasa bosan di dalam rumah tangga suami istri itu pasti ada ya. Pasti ada, tapi jangan sampai Anda berpisah ya. Jangan sampai Anda bercerai. Karena bercerai itu sangat dibenci Allah. Memang boleh ya, tapi dibenci oleh Allah. Kalau sudah bercerai nanti Bapak Ibu menyesal ya. Seperti lagunya Bang Haji Rumah Irama itu ya. Hafal gak Bapak Ibu? Tahu gak lagunya itu? Seperti ini ya. Lagunya seperti ini. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Begitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, dalam Quran surat Al-Isra pun dijelaskan ya, ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fakhishatan wa sa'a sabila. Nah, ini perbuatan zina ya. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Makanya dari itu jangan sampai kita mendekati perbuatan zina, jangan sampai berzina ya Bapak Ibu ya. Nah, semoga kita dilindungi Allah ya dari perbuatan zina, dari perbuatan dosa itu. Amin Allahumma amin. Ya begitu ya, selingkuh hukumnya sama saja dengan zina dan sangat dosa besar. Nah, yang ketiga yaitu suami tidak memberi nafkah kepada sang istri. Nah, ini yang sering menjadi perceraian saat ini nih. Posisi suami dalam rumah tangga adalah menjadi pemimpin yang berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin. Akan tetapi masih ditemukan suami-suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya saat ini nih. Ya. Kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada sang istri. Nah, makanya dari itu Bapak Ibu ya, kalau memang anak laki-laki Anda ini nanti sudah dikira mampu menafkahi calon sang istrinya, barulah dilepas ya. Barulah disetujui untuk pernikahannya nanti. Kalau memang tidak cukup bekalnya, belum bisa menafkahinya, belum dewasa ya. Nikah di usia dini itu sangat memprihatinkan sekali ya. Banyak perceraian ya, 1 tahun 2 tahun bercerai ya, mempunyai anak langsung pisah. Itu karena ya memang berat hidup seorang suami istri ya. Itu memang berat. Berbeda lagi kalau memang dari orang tuanya memang sudah punya harta yang melimpah ya, sudah mempunyai warisan yang sangat banyak. Nah, itu anak-anaknya tinggal menikmati saja itu. Begitu ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallifu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa'alal warisi mislu dhalik ila akhirih. Quran surat Al-Baqarah ayat 233 ya. Nah, artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawarahan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusui anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kewajiban seorang suami adalah menafkahi keluarganya. Selain itu, ayat tersebut juga mengatur peran masing-masing ya dari suami dan istri. Suami adalah berkewajiban menafkahi istri. Istri adalah seorang ibu diwajibkan untuk menyusui anaknya ya. Apabila memang sudah ada permusyawarahan persetujuan antara keduanya, bila memang anaknya ingin memang disusukan oleh orang lain, tidak apa-apa, tetapi dengan membayar dengan bayaran yang patut tadi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang dipandang berdosa bila ia melantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita. Nah, ini dengar para suami ya. Berkewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi
memberi nafkah kepada mereka dan pakaian dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Ya. Bagi para bapak-bapak atau para suami ini ya, kewajiban kalian adalah memberi nafkah kepada sang istri ya, memberi pakaian yang bagus, memberi bagaimana caranya makan ini nanti itu adalah urusan sang suami ya. Begitu juga dengan para ibu-ibu, para istri, jangan selalu memarahi suaminya karena bayarnya sedikit. Contohnya ya, ada seorang suami ini memang niatnya itu kan memang mencari nafkah, bayaran kerjanya memang satu hari 100.000 ya misalnya, itu memang cukup untuk mencari nafkah, memenuhi nafkahnya ya, untuk makan, untuk minum memang cukup satu hari 100.000. Nah tetapi kadang seorang ibu ini ya, seorang istri ini kan ada ya, bapak aku ingin seperti tetangga, ingin punya motor, ingin punya mobil, ingin punya ini, ingin hidup mewah. Nah ini mohon ya untuk para istri, untuk para perempuan, para ibu-ibu ya, tolong dihentikanlah ya, dipotong itu hawa nafsu ingin seperti tetangga-tetangganya itu ya. Kehidupan mewah itu adalah hawa nafsu. Kasihan ini para suami nanti ya, kasihan ya, bekerja keras dia ya, banting tulang ya, berkeringat selalu di setiap harinya. Demi apa? Demi mencari nafkah dan juga keinginan istrinya tadi. Niatnya sang suami adalah mencari nafkah, makan minum sudah ya, mencukupi anak istri. Tetapi terkadang wanita ya butuh make up, butuh dandan, butuh baju yang bagus. Nah tolong ya para istri ya, dipotong ya keinginan tersebut ya, itu adalah hawa nafsu. Kasihan para suami nanti ya. Nah itu ya, kewajiban suami adalah menafkahi sang istri. Lalu yang keempat adalah suami memberikan istri menafkahi, suami membiarkan istri menafkahi dan memimpin rumah tangga. Nah ini yang menjadi pemimpin adalah seorang istri. Ini adalah dosa besar bagi suami, membiarkan istrinya memimpin rumah tangga. Maksudnya bagaimana? Sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat Al-Baqarah tadi ya, sudah dijelaskan peran suami adalah menafkahi dan menjadi pemimpin rumah tangga, dan istri adalah menjadi ibu-ibu ya, menjadi ibu rumah tangga. Jadi haram bagi suami yang tidak memiliki uzur untuk memberikan peran mencari nafkah kepada sang istri. Nah gambarannya adalah suami ini malah menjadi suami rumah tangga gitu ya. Tetapi ibu, para istri ini adalah bekerja mencari nafkah. Nah itu dosa seorang suami ya. Memang yang harus bekerja mencari nafkah itu adalah seorang lelaki. Sudah diajarkan zaman Rasulullah SAW. Rasulullah juga dengan tegas melarang hal tersebut. Dari Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Nah itu menandakan kalau wanita ini tidak boleh menjadi pemimpin. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh sebab itu apabila ada suami secara sengaja, ini catatannya secara sengaja ya. Ini catatannya secara sengaja menjadikan istrinya sebagai pemimpin dari pemberi nafkah dalam keluarga. Suami tersebut telah lalai, ia pun telah melakukan dosa besar pada istrinya. Sengaja contohnya itu memang suaminya ini malas-malasan untuk mencari kerja ya, malas mencari kerja sehingga memang terpaksa untuk para istri mencari nafkah dan memimpin keluarga. Nah itu dosa besar, itu sangat ya. Dosa untuk suami membiarkan istrinya malah bekerja keras ya, dan dia enak-enakan di rumah, kecuali kalau memang ada uzur. Contoh uzurnya bagaimana? Nah contoh kalau memang seorang suami ini tidak bisa bekerja karena apa? Karena contoh sakit ya, memang kalau dibuat kerja itu tidak bisa. Nah ini memang seorang istri memang harus mengalah ya, harus mencari nafkah sedikit demi sedikit ya. Nanti kalau memang uzurnya sudah tidak ada lagi, barulah berkewajiban lagi ini
sang laki-laki ini, sang suami. Ya. Nah, yang kelima itu adalah suami menyebarkan aib istri. Nah, ini sudah semestinya sepasang suami istri itu menyimpan rapat-rapat urusan rumah tangga mereka. Suami tidak boleh menyebarkan aib istri kepada orang lain yang tidak seharusnya. Jika ia melakukannya, ia telah melakukan perbuatan dosa besar ini. Ya, terkadang kan gitu, kalau memang suami sudah bosan dengan istrinya, dia membeberkan aib-aib istrinya. Ya. Kadang ada perbincangan nih, contoh ya, ada seorang bapak-bapak berbincang. Nah, Pak, istrimu kenapa sih itu kok sekarang gitu. Nah, suaminya malah menjawabinya, malah meladeninya, menyebarkan aibnya. Itu tidak boleh ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa an Abi Sa'id qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna syarran nasi indallah manzilatan yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah nanti di yaumul qiyamah, pada hari kiamat, adalah ar-rajulu yufdi ilam ra'atihi, seorang yang menggauli istrinya, wa tuqdi ilaihi, dan istrinya menggauli suaminya pula, summa yang suruh sirroha, kemudian dia menyebarkan rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Ini nanti ya diceritakan Rasulullah bersabda, apabila nanti sang suami itu menyebarkan aib-aib istrinya, nanti dia adalah orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat nanti. Naudzubillah ya. Maka dari itu kita para sang suami, para bapak, para sang suami, jangan sampai menyebarkan aib istri. Nah, itu adalah aib adalah cukup hanya suami istri yang tahu ya. Ayolah, kita sebagai suami istri itu harus saling melengkapi ya, harus saling mencintai ya. Begitu juga seorang perempuan ya, seorang istri itu harus dicintai, harus dikasihi, harus disayangi ya bapak-bapak. Maka dari itu jangan sampai dosa-dosa ini terjadi kepada kita sebagai suami ya. Yang keenam yaitu suami membenci istri. Ini dosa juga ini. Nah, sepasang suami istri akan menjalani hidup yang panjang hingga harus terpisahkan oleh takdir. Untuk itu ya Bapak, jangan merusak kepercayaan dan hubungan itu sendiri. Janganlah seorang suami membenci istrinya sendiri karena alasan suatu perkara ya. Contohnya begini, seorang suami sangat benci kepada istrinya karena hal sepele, satu perkara saja. Hanya karena istrinya tidak memasakkan satu kali, terus suaminya membenci istrinya, suami membenci kelakuan istrinya, padahal dia tidak tahu kalau istrinya itu sedang sakit atau apa, tidak berani bilang kepada suaminya ya. Cobalah diselesaikan dengan baik-baik kalau ada suatu permasalahan. Jangan sampai salah satu ini menjadi benci ya. Jangan sampai cinta menjadi benci ya. Kalian harus ingat bahwa kalian sebelum menikah sudah memutuskan kalian harus hidup sehidup semati, saling mencintai ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yafraku mu'minun mu'minatun in kuriha minha khuluqan radiyan minha khuluqan akhar. Nah, artinya la yafraku mu'minun mu'minah, janganlah seorang suami ya yang beriman, mukmin ini membenci istrinya yang beriman juga. Ini ada mukmin dan mukminah tapi yafrak ya, saling membenci. In kuriha minha khuluqan, jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Nah, itulah yang harus dicontoh. Dia memang ada satu akhlak yang tidak disukai dari salah satunya, tetapi ingat masih ada akhlak yang lainnya yang harus kamu ingat. Begitu ya.
dari satu kesalahan jangan sampai menghancurkan sebuah rumah tangga. Ya, ingatlah bahwa kalian itu sudah membangunnya sejak pernikahan pertama terjadi, sudah hidup bersama, saling bekerja keras bersama, saling melengkapi. Jangan sampai ada satu permasalahan saja itu bisa membuat suami istri menjadi saling membenci, ya. Yang ketujuh adalah suami tidak memberi tempat tinggal yang aman. Selain nafkah, kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh sang suami adalah memberikan tempat tinggal yang nyaman untuk istri. Tempat yang dimaksud adalah tempat yang jauh dari bahaya, ketakutan, ya. Karena kan memang keselamatan kan merupakan hak istri yang wajib dipenuhi suami, ya. Harus dijaga ini para istri. Nah, yang disampaikan dalam surat At-Tolak ayat 6 juga Allah berfirman, ya. Disampaikan dalam surat At-Tolak ayat 6, Allah berfirman, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Ya, itulah harus mampu mencari tempat yang aman, tempat tinggal yang nyaman untuk seorang istri. Nah, yang kedelapan adalah suami menyakiti istri secara fisik. Nah, ini ya untuk suami yang gagah, ya, suami yang kuat, ya. Memang kalian para lelaki itu lebih kuat tenaganya dibandingkan perempuan. Masalah kekerasan dalam rumah tangga masih sering kita dengar di masa ini, ya. Ada suami yang memanfaatkan posisinya kepala rumah tangga dan keunggulan fisiknya untuk menyakiti istri sendiri secara fisik. Terdapat cara yang lebih baik loh padahal dalam mengatasi suatu permasalahan. Kan gitu ya, memang banyak itu kasusnya di berita-berita itu. Para suami, ya, sering memukuli istrinya sendiri, ya, karena hal sepele atau karena permasalahan rumah tangganya. Nah, kalau bisa jangan main tangan, jangan main fisik. Ya, suami itu adalah seorang laki-laki, ya. Dijaga kelakuannya. Jangan sampai menyakiti seorang perempuan. Kalau memang ada masalah, dimusyawarahkan baik-baik, ya. Jangan sampai menyakiti satu sama lain, apalagi saling memukul, ya. Apalagi itu kasusnya di berita-berita saling membunuh juga itu. Ada yang suami membunuh istri, ya. Ada juga yang istri membunuh suami, ya. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kewajiban seorang suami itu adalah hendaknya engkau memberikannya makan jika engkau makan. Kalau memang suami ini makan, ya memang istri harus makan gitu. Memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Hak seorang istri ini memang harus diberikan pakaian dari seorang suami, dan jangan memukul wajah dan menjelek-jelekan seorang istri. Ini Rasulullah sudah mengajarkan. Jangan sampai saling menyakiti, ya Bapak Ibu, ya. Yang kesembilan adalah suami enggan membantu pekerjaan rumah tangga. Ini yang juga sering disepelekan ini, ya. Melakukan pekerjaan rumah tangga itu seperti contohnya menjaga kebersihan tempat tinggal, ya. Itu, ya, merupakan kewajiban bersama loh antara suami dan istri, ya. Bapak Ibu, ya, ingat para suami istri, kewajiban pekerjaan rumah tangga itu menjadi kewajiban bersama. Namun tidak sedikit dari suami yang memandang bahwa istri yang harus melakukan semua pekerjaan tersebut, ya. Kalau memang istri dari sang istri ini keberatan, ya, kalau memang ada waktu luang bagi para suami, bantulah seorang istri ini, ya. Bantulah perempuan tersebut, ya. Jangan enggan membantu pekerjaan rumah tangga, ya. Mentang-mentang engkau sudah mencari duit untuk istrimu, untuk anakmu, tapi kamu enggan membantu istrimu, ya. Ingat, ya, istrimu itu adalah perempuan, ya. Perempuan itu adalah menjadi ibu dari anak-anakmu yang sudah mengasuhnya bila engkau berangkat kerja, ya. Yang sudah
memberikanmu kenyamanan, ya, mengandung anak-anakmu, ya. Jangan sampai kelelahan hanya karena membersihkan rumah. Dibantu ya Bapak ya. Kalau misalnya ada ibu-ibu, ada istri Anda yang kesusahan, ya, kecapean mencuci piring atau menyetrika, dibantulah ya, dibantu. Padahal jika para suami ketahui ya, Rasulullah telah memberikan teladan dengan giat. Rasulullah pun memberi contoh ya. Dulu memang Rasulullah itu membantu istri dalam persoalan rumah tangga sekalipun. Sebaliknya, sebaiknya ya suami-suami juga membantu pekerjaan rumah tangga meskipun hanya sedikit, karena hal tersebut sangat berharga dalam mengurangi beban istri. Rasulullah dulu itu ya, Rasulullah itu membantu pekerjaan istrinya. Dan jika datang waktu sholat maka beliau pun keluar untuk sholat ya. Jadi memang dulu waktu Rasulullah memang ada waktu senggang ya, memang dibantulah seorang istrinya ya. Seorang istri Rasulullah itu dibantu Rasulullah ketika Rasulullah ada waktu senggang ya. Begitu juga kita ya, para laki-laki, para suami, jangan sampai egois ya, membantu melengkapi satu sama lain. Nah, yang terakhir adalah suami melakukan poligami tanpa memperhatikan syariat Islam. Nah, ini suami yang tidak cukup dengan satu wanita ya. Memang poligami memang tidak dilarang dalam Islam. Bahkan Islam memperbolehkan siapa saja yang sudah mampu untuk berpoligami sesuai syariat Islam ya. Ada syaratnya loh ini loh. Poligami itu di dalam Islam ada syaratnya. Jangan melakukan poligami atas dasar hawa nafsu saja, karena hal tersebut dapat memberimu dosa. Nah, apa syaratnya? Syaratnya itu ya, kalau memang kamu mampu untuk menafkahi lebih dari satu istri, maka boleh-boleh saja poligami. Minta izin baik-baik ya sama istri pertama ya. Dek ya, kalau bilang apa? Dek, abang mau menikah lagi ya. Paling juga dibentak gitu nanti. Nah, surat An-Nisa ayat 3 Allah berfirman ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' ila akhiri. Surat An-Nisa ayat 3 Allah berfirman, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senai, 2, 3 atau 4. Nah, di situ jelaskan memang boleh ya berpoligami 2, 3 atau 4 ya. Ini suami ini laki-laki nggak ada cukupnya ya memang kalau masih berpoligami ini. Ya, tapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Surat An-Nisa ayat 3. Nah, jadi itu syaratnya ya. Yang pertama, boleh berpoligami tapi sesuai syariat Islam. Yang pertama, kamu harus bisa adil dengan istri-istrimu nanti. Ya, kamu bisa mencarikan mereka nafkah ya. Bagaimana cara agar para istrimu ini tidak saling cemburu, bisa saling berdamai ya, itu susah itu. Nah, begitu ya para bapak-bapak, para ibu-ibu, para sahabatku sekalian ya. Itulah dosa suami kepada istri yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia mungkin dapat melakukan kesalahan, tetapi manusia dapat belajar dari kesalahan tersebut. Bagi istri atau pihak lain yang mendapatkan perasaan tidak menyenangkan tersebut, kamu bisa juga belajar untuk memaafkan. Selain itu, kamu juga bisa kembali melatih menaruh kepercayaan kepada seseorang. Nah, semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan rumah tangga kita dapat selalu menjadi harmonis. Amin Allahumma amin. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari tutur saya
Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Hanya Allah lah yang paling tahu semuanya ya. Saya hanya manusia biasa. Ini kalau ada salah saya minta maaf sebesar-besarnya. Itulah yang bisa saya sampaikan ya. Wallahu a'lam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.